bersama saya, Aseng Channel. Pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada area dalam kandang. Terdapat manajemen utama yang sangat penting yang dapat teman-teman perhatikan pada video kali ini. Saya di sini akan membahas salah satunya, yaitu mengenai manajemen pakan pada ternak ayam bibit dan manajemen air. Pada farm yang saya kunjungi, untuk pakan betina menggunakan chain feeder dan pakan jantan menggunakan talang. Sebelum teman-teman menentukan kebutuhan pakan dan kebutuhan air minum untuk ayam, alangkah baiknya teman-teman memahami terlebih dahulu mengenai ukuran kandang yang teman-teman miliki maupun yang akan teman-teman buat. Pentingnya mengetahui ukuran kandang agar teman-teman dapat menghitung berapa banyak ayam yang dapat dipelihara serta dapat menentukan kebutuhan pakan yang akan teman-teman berikan kepada ternak. Tentunya nanti akan berhubungan dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman dalam usaha ternak ayam. Untuk mengetahui berapa populasi yang dapat dipelihara, kalian dapat menentukannya dengan cara menghitung kepadatan kandang atau density, yaitu 1 meter persegi dapat diisi 8 sampai 10 ekor bagi ayam pedaging. Apabila pada ayam bibit, itu relatif tergantung dari pihak manajemen setiap perusahaannya masing-masing, serta setiap umur kepadatannya itu selalu berubah. Pada usia ayam 25 minggu ke atas, pada ayam bibit untuk farm yang saya kunjungi itu berkisar 5 sampai dengan 6 ekor per meter persegi. Setelah mengetahui populasi yang dapat dipelihara, barulah teman-teman dapat menghitung kebutuhan pakan per ekor per hari. Seperti contoh pada farm ayam bibit yang saya kunjungi, dari awal produksi sampai dengan puncak produksi, yaitu puncak pakannya berkisar 159 gram per ekor, dengan bobot ayam pada puncak produksi berkisar 3.480 gram atau 3,48 kilo. Pada farm yang saya kunjungi, untuk ayam betina menggunakan chain feeder dengan ukuran 15 cm per ekor. Cara menghitungnya, nanti kalian tentukan dulu berapa panjang dari chain feeder tersebut pada setiap kotakan di dalam kandang atau sering kita sebut pada setiap pen. Setelah itu, kemudian kalian dapat menentukan berapa populasi per kotakan atau per pennya. Setelah diketahui berapa jumlah atau berapa populasi pada setiap pen, nanti teman-teman langsung saja pakan 159 gram pada puncak produksi tadi yang sudah saya jelaskan per ekornya itu dikali dengan populasi per pen maupun dikalikan dengan populasi per kandang, sehingga dapat diketahui berapa kilo jumlah pakan yang diberikan pada ternak ayam betina pada setiap pennya. Kemudian pada farm yang saya kunjungi, untuk tempat
pakan jantan itu berupa feed trough atau feeder trough atau bisa juga kita sebut talang dengan ukuran 15 sampai dengan 25 cm per ekornya. Selanjutnya, dapat kalian amati atau kontrol pada saat ayam tersebut makan. Apakah pakan terdistribusi dengan sempurna atau tidak? Dan berapa lama pakan tersebut habis dikonsumsi oleh ternaknya? Waktu habisnya pakan dapat disebut juga feed time clean up. Feed time clean up maize atau bubuk dapat dihabiskan 2,5 sampai dengan 3 jam pada puncak produksi pakan. Namun, pada pakan pelet atau crumble akan habis berkisar waktu 1,5 sampai dengan 2 jam. Apabila kurang dari waktu tersebut, kemungkinan ternak belum tercukupi kebutuhan nutrisinya atau bisa kita sebut pakan kurang. Kekurangan pakan dapat mempengaruhi produksi ternak. Apabila pakan berlebih pun dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan ternak tidak seragam. Kemudian, kebutuhan air minum pada ternak ayam berkisar 2 sampai dengan 2,5 kali dari konsumsi pakan. Seperti contoh, konsumsi pakan betina dan jantan ketika ditotal menjadi 100 kilo, maka dari itu kebutuhan air minum ternak tersebut berkisar 200 liter sampai dengan 250 liter. Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi feed time clean up, termasuk bentuk fisik pakan berupa pelet atau crumble atau maize. Selanjutnya, bahan baku pakan, kemudian fluktuasi suhu tinggi, rendahnya, dan panas maupun dingin. Kemudian, sistem air minum yang tidak stabil. Selanjutnya, sistem pemberian pakan dan kecepatan distribusi pakan. Yang terakhir, pertimbangan kemungkinan adanya penyakit. Adapun beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pengontrolan pakan agar bobot ternak tetap seragam, seperti menghindari pakan terbuang, periksa kemungkinan terjadinya keausan trough atau talang pakan, kemudian dapat dikontrol juga apakah pakan tumpah pada bak feeder atau hopper utama. Tingkat pakan dalam bentuk hopper harus diatur ke dalam sepertiga. Periksa setiap hari lidah hopper atau slide untuk memastikan ketinggian pakan pada troughnya yang tepat. Kemudian untuk air minum ayam, air harus dijaga tetap bersih, dingin, dan bebas dari patogen. Total materi padat yang terlarut dalam air tidak boleh melebihi 3000 ppm. Direkomendasikan bahwa garam kalsium dan magnesium harus kurang dari 20 ppm dan kadar garam kurang dari 1000 ppm. Klorinasi dapat digunakan untuk membersihkan pasokan air. Klorin juga dapat membantu untuk mengendalikan bakteri dan juga membantu mencegah lendir dan lumut di saluran air. Tingkat klorin yang direkomendasikan pada titik drinker adalah 3 sampai dengan 5 ppm. Analisa air dengan interval 3 bulan adalah praktik yang baik untuk menentukan apakah perawatan dibutuhkan. Selain feed trough,
Ada juga tempat pakan lainnya berupa pan feeder. Seperti video tersebut, pada saat jantan mengkonsumsi pakannya, terlihat jantan cenderung seragam. Pada video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video barunya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye bye.